Ya, shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami datang merendahkan hati kami, menundukkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau tanpa Tuhan hadir bagi kami, mungkin kami sudah tidak ada lagi. Tapi karena Tuhan yang mencintai kami dan memberikan napas bagi kami, dan kami boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, semua karena Engkau Allah yang mencurahkan kekuatan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, diberkati lagi. Kami rindu Tuhan, firman-Mu berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan di mana kami berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam keterbatasan hamba Tuhan. Tapi biarlah Engkau Allah sendiri yang memberikan lidah seorang murid. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan perkataan-perkataan yang baru yang keluar dari mulut bibir hamba. Sehingga hamba menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang hamba mau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman-Nya yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah yang menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi Tuhan Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu persembahan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruh bagi Zebazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 400
10 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu di seluruh berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sebazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling berbahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan tema renungan kita bicara tentang yang tersesat ku bawa pulang, yang tersesat ku bawa pulang. Kalau kita membaca pasal ini, pasal yang pertama ini merupakan kisah perjalanan bangsa Israel pulang ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Kalau kita tarik ke belakang, kerajaan Israel itu setelah Raja Salomo itu terpecah menjadi 2 bagian. Bagian utara dan selatan. Bagian utara itu kerajaan Israel, sedangkan bagian selatan itu kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu jatuh ke tangan Asyur, sedangkan Yehuda itu jatuh ke Babel. Pertanyaan bagi kita, mengapa bangsa ini bisa jatuh ke tangan bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Padahal bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Apa sih yang menyebabkan bangsa ini bisa takluk, bisa kalah kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Yang menyebabkan mereka bisa dibuang oleh Tuhan karena dosa yang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah roh-roh nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala. Itulah yang membuat Tuhan murka atas bangsa Israel, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa ini dihukum oleh Tuhan sendiri dan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Disitulah bangsa ini diperbudak. Disitulah mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penindasan karena dosa mereka. Karena mereka menyembah berhala. Mungkin kita sebagai umatnya, kita tidak melakukan penyembahan berhala. Mungkin kita tidak menyembah dewa. Mungkin kita tidak percaya, tidak menyembah orang mati. Tapi apa yang menjadi berhala hidupmu hari ini? Mungkinkah hobiku bisa menjadi berhala? Atau kita semua pasti punya HP. Baik anak kecil itu sudah punya HP. Bahkan HP-nya canggih-canggih daripada kita. Kita yang punya HP bisa tahan 1 hari itu muka hanya melihat HP. Kita lebih tahan enggak makan daripada enggak pegang HP. Bahkan orang saja di ibadah sambil pegang HP. Enggak tahu apa yang dilihat, entah kitab suci kah, entah chat pacarnya kah, entah IG. Mungkin itu yang menjadi berhalamu, HP-mu atau yang lain-lain. Mungkin kita tidak dihukum secara langsung. Mungkin tidak langsung kita diturunkan api dari langit untuk menghukum kita, tidak. Tapi setelah itu pasti ada akibat. Setiap dosa yang kita lakukan ada akibatnya. Mungkin hari ini engkau gak merasakannya, tapi nanti sesudah engkau mati ataupun yang lainnya.
Ini juga mengajarkan kita bahwa Allah itu tidak main-main dengan dosa. Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Bangsa Israel gagal menghormati kekudusan Tuhan. Bangsa Israel gagal melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga mereka dihukum selama 70 tahun lamanya. Tapi di mana Tuhan juga membawa mereka kembali ke tanah tercinta mereka dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Bahkan mereka kembali ke Yerusalem itu ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu dipimpin oleh Zerubabel. Gelombang kedua dipimpin oleh Esra. Gelombang yang ketiga itu dipimpin oleh Nehemia. Ada 3 gelombang kepulangan mereka. Karena ada yang mempersiapkan untuk membangun bait Allah dulu. Betapa Tuhan masih tetap mengasihi umatnya yang sudah terhilang, yang sudah tersesat. Dari sini kita belajar bahwa yang pertama, Allah lah yang memiliki inisiatif untuk membawa pulang umatnya. Kalau kita lihat di sini, jelas mereka pulang kembali ke Yerusalem itu bukan karena usaha daripada bangsa Israel, bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena kepintaran bangsa Israel. Tidak ada. Tapi di mana di ayat yang pertama dikatakan bahwa Esra pasal 1 ayat 1, di mana Tuhan sendirilah yang menggerakkan hati Raja Kores. Di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang memulai pekerjaannya dan juga Allah yang akan meneruskan pekerjaannya. Kita lihat dulu, siapakah Raja Kores? Raja Kores adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Dia itu menganut paham Zoroaster yang percaya kepada dewa Ahura Mazda yang dipercayai sebagai dewa pencipta dan penegak kebenaran. Tapi dewa ini bukan dewa maha tahu. Tapi dewa ini bukanlah maha kuasa. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi Raja Kores percaya kepada dewa. Secara logika manusia susah untuk bangsa Israel bisa keluar daripada kerajaan Babel. Tak akan mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Buktinya Tuhan sendiri yang bekerja, membebaskan umatnya dari tahanan, dari perbudakan, dari penindasan bangsa Babel. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami suatu pergumulan dan engkau berkata, Tuhan, sampai kapan masalah ini? Seakan-akan Tuhan diam. Sebenarnya Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sudah memikirkan, bahkan Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk engkau. Kalau pintu satu tertutup, Tuhan mampu membuka 1000 pintu untuk engkau bisa keluar dari masalah yang kau hadapi hari ini. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif. Ia bisa memakai siapa saja untuk menolong engkau. Bangsa Israel, Tuhan pakai dari raja yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita lihat juga kisah seorang Nabi Elia. Elia ketika berada di Sungai Kerit, Tuhan pakai apa? Burung gagak. Burung gagak itu burung pemakan daging, bahkan burung najis. Tapi burung gagak lah yang mengantar makanan, daging, roti untuk diberikan kepada Elia.
Luar biasa nggak? Luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati engkau dan saya. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk menolong engkau. Oleh sebab itu dalam hidup ini, nggak usah kita takut menjalani hari-hari ini. Nggak perlu engkau khawatir menjalani hari-hari ini. Karena Tuhan pasti merancangkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau umatnya saja Israel ditolong dari perbudakan, dari penindasan, engkau juga pasti ditolong dari pergumulan yang kau hadapi. Dari sini juga kita belajar bahwa Allah menggenapi janjinya. Kalau kita baca di Yesaya pasal 44 ayat 28, bahwa berkata, Akulah yang akan menggenapi janjiku. Di mana Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babel. Dan mereka akan mengalami suatu perbudakan selama 70 tahun lamanya. 70 tahun itu bukan seperti 1 tahun, bukan 1 hari. Itu lama, prosesnya begitu panjang. Kalau anak baru lahir, udah umur 70, udah punya cucu cicit mungkin. Tapi, apakah Tuhan tidak mengingat janjinya? Tuhan ingat janjinya. Walaupun seakan-akan 70 tahun itu panjang, tapi bagi Tuhan itu sama saja. 1 detik, 1 menit bisa Tuhan ubahkan. Dan Tuhan juga mengingat walaupun begitu panjang, tapi Tuhan selalu ingat apa yang diucapkannya, apa yang sudah dijanjikannya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Selesai 70 tahun, maka bangsa Israel keluar dari perbudakan. Janji Tuhan itu tepat, dia tepat. Berbeda dengan kita manusia. Janji manusia itu manis di awal, di akhir bisa menyakitkan. Ada seorang suami menulis surat kepada istrinya. Mungkin teman-teman sudah dengar. Kepada istriku tercinta, betapa aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau. Sayang, betapa rajinnya engkau, di mana engkau jam 5 sudah bangun untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat sarapan aku dan anak-anakmu. Jam 7 pagi engkau harus mengantarkan anak-anak ke sekolah. Sesudah mengantarkan anak-anak ke sekolah, engkau harus pulang ke rumah. Di rumah engkau harus membersihkan semuanya, bahkan masak siang untuk anak-anak. Selesai itu kau jemput lagi anak-anak. Jam 4 sore aku datang, engkau sudah harus menyiapkan kopi, gorengan, dan engkau juga harus sambil masak untuk makan malam buat kita semua. Selesai makan malam, engkau harus mengajar anak-anak. Selesai itu mengajar anak-anak, engkau juga harus menemani aku dan mendengarkan segala curhatanku. Oh sayang, begitu capeknya engkau. Aku tidak mau melihat engkau sakit dan terlihat capek. Bagaimana sayang kalau aku cari satu lagi untuk membantumu? Awalnya manis, akhirnya menyakitkan. Itulah janji manusia. Bahkan ada lagi, waktu pacaran mungkin lagunya kaulah segalanya. Waktu mau nikah, bukan terbang tinggi bersamamu, punya anak 1, lagunya beda lagi. Ketika gak diperhatikan oleh istri,
Udah punya anak, istri lebih perhatikan anak. Lagu kau laki-laki beda lagi. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati. Udah punya anak kedua, mulai istri tidak perhatikan, engkau disuruh-suruh, "Hai Pak Uco, buatkan dulu susu untuk si Veronica." Sambil buat susu, ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Itulah janji manusia. Tapi janji Tuhan tidak akan mengecewakan. Janji Tuhan pasti ditepati. Jadi dalam hidup ini, belajarlah. Kalau Tuhan setia pada janjinya, engkau dan saya juga harus setia pada Tuhan. Bahkan Tuhan juga berjanji bagi bangsa Israel bahwa dari keturunan bangsa Yehuda inilah akan datang keselamatan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22. Siapakah keselamatan itu? Yesus Kristus. Dari manakah keturunannya? Dari Yehuda. Itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan ketika dia naik ke surga, apa dia janjikan? Ia akan menyertai engkau sampai akhir hidupmu, sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Bahkan dia curahkan Roh Kudus, dia genapi. Betapa kita bahagianya, betapa kita bangganya punya Allah yang selalu menggenapi setiap janjinya. Janji Tuhan itulah yang membuat engkau dan saya untuk datang kepada Dia. Janji Tuhan itulah yang membuat engkau dan saya untuk menyembah Dia. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Dari sini juga kita belajar bahwa Allah itu bertanggung jawab bagi umatnya. Sekalipun bangsa Israel atau bangsa Yehuda berada di dalam pembuangan, apakah Tuhan membiarkan bangsa ini? Enggak. Di dalam pembuangan pun ada umat pilihannya. Ada orang-orang pilihannya. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel pun ada di tengah-tengah mereka. Tuhan juga perhatikan mereka semua. Tuhan menolong umatnya. Sekalipun bangsa Israel gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi umatnya. Meskipun engkau juga gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi rancangan Tuhan bagimu enggak akan pernah gagal. Dan rancangan Tuhan tidak pernah itu terhambat. Selalu terlaksana. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas semua umatnya. Bahkan ketika bangsa ini pulang ke Yerusalem, mereka seperti diperlakukan istimewa. Padahal siapa bangsa Israel di Babel? Mereka seorang budak kok. Budak itu gak ada harganya. Budak itu hina pada waktu itu. Tapi apa yang hina bagi manusia, Tuhan bisa angkat kok. Ketika bangsa Israel pulang ke kampung halaman mereka, mereka diperlakukan seperti orang terhormat. Mereka diberikan emas, mereka diberikan perak, mereka diberikan ternak, selain daripada persembahan sukarelawan. Ini membuktikan bahwa Allah itu bertanggung jawab atas umatnya. Bahkan kita review lagi ke belakang. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, apakah Tuhan membiarkan bangsa itu mati di padang gurun? Enggak. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberikan makan. Waktu mereka haus, Tuhan berikan. Ketika mereka lapar, Tuhan berikan makanan dari surga. Roti mana, burung puyuh. Betapa dahsyatnya Tuhan itu bertanggung jawab. Kalau Tuhan pun izinkan engkau punya masalah hari ini,
punya pergumulan hari ini, Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi engkau. Asalkan engkau dan saya tetap bersandar padanya. Asalkan engkau dan saya tetap berharap padanya. Tuhan itu selalu baik. Yang kurang baik siapa? Kita. Kalau kita diizinkan suatu masalah pergumulan terjadi menimpa hidup kita, dan Tuhan biarkan itu, berarti Tuhan masih sayang kepada engkau. Tuhan sedang menguji imanmu. Tuhan sedang memproses engkau untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Seperti bangsa Israel. Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Tuhan izinkan mereka diperbudak di Babel 70 tahun lamanya. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan Tuhan melihat kesetiaan mereka. Tuhan memperhatikan umat. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Engkau adalah harta kesayangannya. Engkau dan saya biji matanya. Pasti kalau biji mata masuk debu saja, pasti kita langsung kegelapan. Kita jaga langsung. Begitulah Tuhan menjaga hidupmu dan hidup saya. Tuhan bertanggung jawab. Engkau bukan diciptakan, dibiarkan saja. Tidak, Tuhan pelihara apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Tuhan tahu. Yang penting kita tetap setia pada kehendak. Dari sini juga kita belajar yang terakhir, bahwa Tuhan memulihkan umatnya. Ketika mereka berada di pembuangan, betapa sulitnya mereka untuk beribadah. Tapi melalui peristiwa kembalinya mereka ke Yerusalem, Tuhan sedang memulihkan umatnya. Tuhan sedang memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan sedang memulihkan hubungan dengan sesama. Dan Tuhan juga sedang memulihkan pribadi masing-masing umat Israel. Hal ini juga mengingatkan kita, mengajarkan bagi kita semua. Semua dosa bisa Tuhan selesaikan. Tidak ada dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Sebesar apapun dosamu, Tuhan sanggup memulihkan. Dosa itu melahirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk terjadi, menimpa dalam kehidupan kita. Tapi tidak selamanya hal-hal yang buruk itu menimpa dan terjadi dalam hidup kita karena dosa. Ada juga karena nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tapi kalau masalah pergumulan terjadi karena dosa kita, cepat-cepatlah kita bertobat. Tuhan mau memulihkan kita. Dan akui segala dosa kita, maka Tuhan pulihkan kehidupanmu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu memulihkan kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami hari ini dan seterusnya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.